Ini. Tai Gui Wujue. Tadi itu apa? Kuat banget. Aku merasa sekarang bisa pukul 2,3 ekor sapi. Aku kan jadi gak terkalahkan dong. Halo, tolong siapkan obat sesuai resep ini. Wang Qi dan Dang Gui harus yang sekitar 30 tahun, toleransi usianya maksimal 5 tahun. Iya, lebih paham dari aku. Kamu yang ambil, atau aku? Kepalaku. Ada apa, Pak Direktur? Ada apa, Pak Direktur? Cepat, tolong. Ini hematoma otak akut. Darah beku menekan saraf dengan cepat. Jika tidak segera ditolong maksimal 10 menit, mati otak. Harus segera pakai akupunktur. Tusuk titik. Bai Hui, Feng Quan, DLL, buang darah beku. Nadi besar, tegang, licin. Gejala hematoma otak akut. Dokterku mohon, cepat, selamatkan Pak Direktur kami. Bisa ditolong sih, tapi sulit banget sih. Begini, kamu bayar dulu 110 juta sebagai uang muka. 110 juta, dokter, saya Bapak tolong dulu, saya telepon kirim uang. Gak ada duit. Kalau begitu, aku tidak berani sembarangan obati. Kalau terjadi masalah, siapa tanggung jawab? Kamu jelas lihat dia pakai baju bagus, sengaja naikkan harga. Menunda pengobatan. Dari mana? Anak kecil. Kamu tak pegang nadi. Berani asal bicara. Sekarang darah terbalik. Tusuk jarum sekarang. Keluarkan darah beku, masih bisa selamat. Kamu tunda lagi. Dewa pun tak bisa. Orang kampungan ini, mana tahu aku punktur. Omong kosong. TCM, lihat, dengar, tanya, raba. Kamu tak pegang nadi, berani asal tusuk, benar-benar mengabaikan nyawa. Semua, lihat penampilannya. Tak mampu beli obat, aku lihat kamu jelas. Tak paham pengobatan, mau memeras uang. Memeras uang? Menurutku yang benar mau memeras, itu kamu, kan? Darah beku sudah tersumbat sekarang selain aku. Tak ada yang bisa. Besar mulut. Aku sudah praktik 30 tahun. Dalam 3 menit, dia pasti bangun. Ini mana mungkin kakek celaka. Kamu pembunuhnya. Dokter abal-abal mau lempar salah. Semua, perhatikan dia yang memaksa lakukan kakek celaka, bukan urusan San Hetang. Hidup kembali. Beneran. Sudah jarum yang aku tusuk tadi. Berhasil. Kebetulan belaka. Pergi. Jangan ganggu aku menolong. Ayo. Ambil Atractylodes bagus. Rebus. Pasti kakek. Langsung lincah. Siap. Stop. Aduh. Gila. Satpam. Tangkap dia. Ini menolong atau membunuh? Obat ini dipakai, dia akan mati. Ini milik San Hetang Changzhou kualitas. Atas berani kau rusak nama San Hetang, harus beri penjelasan. Benar-benar sembuh. Ini baru dokter dewa sejati. Dibanding dokter Qian itu, jauh lebih hebat. Ayah, kau tak apa. Dengar kau pingsan tadi, aku sangat cemas. Tidak apa-apa. Berkat Mas ini yang menolongku. Mas, tolong terima honor 200 juta ini. Aduh Pak Su ayah, Bapak bisa sadar itu berkat dokter Qian. Dokter Qian menusuk jarum sendiri baru berhasil menarik Pak Tua kembali dari ambang maut. Menolong dan menyembuhkan adalah tugas dokter. San Hetang menolong, yaitu menolong dengan obat palsu. Tadi dia hampir memasukkan Changzhou palsu ini. Kalau bukan aku cegah, ayahmu sekarang sudah meninggal. San Hetang yang baik-baik mempermainkan nyawa ayahku. Berani juga pakai obat palsu. Pak Su, jangan dengar omongannya, anak ini memfitnah kami, Ribut sekali. Apa yang terjadi? Nona, akhirnya kau datang, orang kampung ini datang, membuat onar, memukul orang dan menuduh kami jual obat palsu. Penipu sekarang sombong sekali ya, berani datang ke San Hetang, ribut tuan ini. Kalau mau beli obat atau berobat, kami sambut, tapi kalau sengaja ribut dan pura-pura celaka sekarang, silakan pergi, atau aku panggil satpam usir kau. Yang tua tak berguna, yang muda tak sopan. San Hetang ini sungguh semakin buruk dari generasi ke generasi. Kurang ajar, satpam. Orang yang cari ribut ini usir dia keluar. Siapa berani menyentuhnya? Nona Chu, Mas Jiang Chen ini baru selamatkan ayahku. Dia pahlawanku. Aku percaya padanya. Hari ini harus diusut tuntas. Pak Su, aku hormat pada Bapak. Tapi ini soal reputasi San Hetang, obat kami dibeli dari distributor resmi, pasti tidak ada obat palsu. Mas, karena Nona Chu bilang begitu, tunjukkan bukti saja. Tenang, kalau San Hetang sungguh berani jual obat palsu, aku Su Jiangwo akan bantu kau dapatkan keadilan. Baik. Karena Pak Su membelamu, aku beri kau kesempatan membuktikan.
Tapi kalau kau tak bisa buktikan, harus membungkuk dan minta maaf di depan umum dan ganti rugi San Hetang atas semua kerugian nama baik. Baik, karena kalian tidak percaya sampai lihat bukti. Aku akan buat kalian bertiga paham. Lihat semua. Changzu asli setelah dipotong ada titik cinabar oranye aroma kuat, yang ini halus, tanpa titik aromanya hampir tidak ada. Jelas, Changzu palsu, kualitas rendah. Yang paling parah, ginseng dipalsukan dengan akar Shanglu. Shanglu juga disebut Duan Changchao. Kalian ini, San Hetang, atau Wudumen, kau pikir kau siapa? Apa dasarmu bilang ini obat palsu? Pembelian obat diurus oleh Sun Mingyuan. Apa dia diam-diam beli obat palsu? Kalau ini tersebar, San Hetang akan hancur total. Anak muda, pandanganmu sangat tajam, apoteker. Nona Chu, saya bisa memastikan perkataan Mas ini benar atau tidak. Nona Chu, memang semua obat palsu dan cacat. Olahannya kasar, efeknya nol, sebagian juga beracun. Kamu tegas sama kami, kembalikan uang? Bukan, aku pasti suppliernya nipu aku. Begitu banyak jenis obat palsu, berbagai jenis muncul bareng di lemari obat. Pasti bukan kesalahan supplier. Pasti ada yang demi keuntungan haram sengaja melakukannya. Sun Mingyuan, apalagi yang mau kamu katakan? Nona, aku salah, aku hilaf. Demi untung marka beli obat palsu gelap, mohon ampuni saya kali ini. Kamu hancurkan San Hetang nama baik 100 tahun, hampir celakai 3 orang. Maaf, kami San Hetang kurang pengawasan, ada oknum, saya berjanji. Semua yang baru beli di San Hetang pelanggan, obat herbal, uang kembali penuh dengan struk, dan kompensasi ganda. Bagus. Tuan Jiang, tadi saya buta mata, mohon maaf, saya minta maaf secara resmi. Kemampuan medis dan identifikasi obat, Anda mengagumkan. Saya mewakili San Hetang, gaji 1 miliar setahun menjadi dokter kepala, semoga Anda tidak dendam. Nona Chu, niat baik Anda saya terima. Ada urusan di rumah sementara belum ada rencana. Hei Jiang, kamu potong rezekiku, aku tak akan lepaskan kamu. Hei Kang Chiang, aku Sun Mingyuan. Ada kampungan kurang ajar macam-macam sama aku. Bantu aku habisi dia, harganya bisa diatur. Kamu-kamu yang tadi di San Hetang campur tangan bikin manajer Sun kami dipecat? Sun Mingyuan suruh kalian? Kau lumayan pintar, manajer Sun bilang, karena kau rusak rezekinya, hari ini kami hancurkan tulangmu, sekarang langsung berlutut minta maaf. Kalau gue lagi baik lenganmu, masih bisa selamat. Kalau tidak hari ini kau akan digotong keluar. Banyak omong. Serang bersama. Aku buru-buru pulang. Cari San Serang. Besok pagi kalian semua ke dinas pengawas pasar, laporkan Sun Mingyuan semua kejahatan beli obat palsu, kalau berani tidak pergi. Lain kali yang patah bukan tangan. Pergi, kami pasti pergi, minta kakak, ampuni. Dia bukan hanya jago medis. Gerakannya juga luar biasa. Kurang dari 10 detik habisi 4 preman bersenjata. Bakat seperti ini, pasti jangan lewatkan. Tuan Jiang, gerakan Anda sungguh buka mata saya. Saya undang Anda lagi. Asal Anda mau datang ke San Hetang. Saya bersedia naikkan gaji menjadi 2 miliar. Mohon pertimbangkan. Ma, Ibu, minumlah sedikit. Minum obat, biar sembuh. Ibu, aku pulang. Bagaimana keadaan nenek? Xiao Chen, penyakit nenekmu semakin parah. Kita sudah ke semua RS besar di kabupaten, tetap tidak ada jalan. Gimana ini bisa bertahan? Ibu, nenek kena sumbatan meridian. Aku akan menusuk jarum nenek. Bisa sembuh. Apa yang kamu lakukan? Kamu gila? Kamu lulusan baru, apa yang kamu tahu tentang medis? Penyakit ini bahkan dokter kepala di RS besar pun tidak bisa. Kamu menusuk dengan jarum jelek sembarangan. Kalau terjadi kesalahan, gimana dong? Ibu, percayalah padaku. Aku bertemu seorang ahli di luar, belajar sedikit keahlian. Aku tidak akan main-main dengan nyawa nenek. Gui Fen, jangan halangi anak itu. Aku yang sudah tua. Bertahan selama ini sudah cukup. Biarkan Xiao Chen mencoba. Meskipun tidak sembuh, aku tidak salahkan dia. Xiao Chen, hati-hati sekali ya. Aduh, batu besar di dada ini akhirnya jatuh. Lega sekali. Xiao Chen, keahlianmu benar-benar hebat. Ini tidak mungkin, Ibu. Bagaimana perasaan Ibu? Gui Fang Liu, keluar.
Jangan bersembunyi, aku lihat kamu. Gui Fang Liu, kamu tidak tahu malu. Cepat bayar utang. Kalau hari ini tidak ada uang, aku hancurkan panci rumahmu. Yue He, uang pasti akan aku bayar. Tolong beri kami waktu beberapa hari, bisa? Sudah berapa lama aku memberimu waktu? Lihat rumahmu yang kosong melompong, sampai mati pun tidak bisa bayar. Kalau tidak punya uang, tanahmu ini letaknya bagus. Hari ini serahkan tanah, utang lunas. Tidak bisa, Yue He. Kalau tanah ini diberikan padamu, di mana kami sekeluarga tinggal, kalian tidak punya tempat. Peduli aku, tidur di jalan, tidur di kolong jembatan. Cui Huazang, jangan keterlaluan. Utang padamu, dalam 3 hari akan aku bayar. Hanya kamu, lulusan yang tidak bisa dapat kerja, sampah. Di mana cari 60 juta? Merampok bank? Gui Fang Liu, kamu sial juga. Nikah dengan orang tidak berguna, punya anak yang hanya bisa omong besar, sampah. Keluarga kalian memang ditakdirkan jadi miskin. Jangan pura-pura hebat di sini. Tutup mulutmu yang kotor. Kalau kamu berani menghina orang tuaku lagi, aku tidak akan segan. Baik. Baik, kamu anak nakal. Aku beri kamu 3 hari. Kalau 3 hari tidak ada uang, aku akan bawa orang bongkar rumahmu. Ayo pergi. Xiao Chen, 3 hari, di mana kita cari 60 juta lebih? Ibu, jangan takut. Aku akan cari cara. Aku jamin 3 hari lagi, uang akan aku lempar ke mukanya. Dalam Taigui Jue, tercatat banyak resep kuno yang hilang. Konferensi obat herbal kota akan segera dimulai. Aku bisa menulis 1 resep kuno dan menjualnya. 60 juta ini bukan masalah sama sekali. Pat, coba lihat resep Tiongkok kuno ini. Untuk mengobati penyakit jantung dan pembuluh darah yang membandel. Resep kuno apa? Bahkan tidak ada data klinis, tidak ada dasar sama sekali. Barang penipu seperti ini, saya tidak terima di sini. Pergi, pergi. Aura kayu yang sangat pekat. Dari luar tampak seperti rumput kering. Namun sebenarnya sangat langka, Ling Ziliar. Penampilannya ini, kalau dijual di luar setidaknya bernilai jutaan. Pak, berapa harga rumput kering ini? Oh, yang itu ya. Entah dari mana digali. Kalau kamu mau, kasih 200.000, ambil aja. Lingzi ini gue ambil. And? Hei, bos, ini murah hati Lingzi ini jadi milik Anda. Oh, aku belum pernah dengar ada aturan seperti ini. Karena kamu tidak tahu diri, kalau begitu aku tidak jadi beli tapi, kamu sebaiknya berdoa, kamu bisa membawanya dengan aman pulang. 200 harga yang sudah disepakati. Mau rebut barangku? Tergantung apa kamu punya kemampuan itu. Nat, ada jalan surga, kau tidak mau. Sekarang, serahkan Lingzi itu sekarang juga. Kalau tidak, kenapa? Tidak. Hari ini aku akan patahkan kedua kakimu, masukkan kau ke karung, lemparkan ke sungai Benteng, buat makan ikan. Lingzi ini aku yang beli duluan. Tidak mungkin aku berikan padamu. Kalau mau, ambil sendiri. Mau yang enak enggak, malah mau yang keras. Makhluk enggak tahu diri. Ada AR. Pergi ajarin dia sopan santun. Tidak kira kamu ternyata jago bela diri gue sendiri yang akan hadapi kau? Mau pergi? Lemah sekali. Kamu Jiang Chen, kan? Halo, aku Suan King, kamu yang disanhetang cucu dari kakek yang kamu selamatkan. Halo. Identitasku sekarang adalah ketua kantor perwakilan asosiasi bisnis Jiangzhou di King Shizhen. Tadi aku dengar dari tante kamu berencana menyewa pabrik kimia terbengkalai Hongxing. Memimpin warga menanam herbal untuk kaya. Betul. Desa Kingxi terlalu miskin. Aku punya ilmu pengobatan turun-temurun dan resep tanam rahasia. Aku ingin para warga semua hidup sejahtera. Idenya sangat bagus, aku sangat mendukung. Kalau ada kesulitan kebijakan, kamu bisa datang ke kantor kapan saja. Xiao Chen, ada masalah. Kenapa? Ada apa? Ayahmu dipukul orang di pintu desa itu si Zhao Hu, bajingan. Zhao Hu di pintu desa bilang kemana-mana,
Kalau uangmu itu hasil tipu-tipu dan curang, dia bilang kamu penipu. Ayahmu nggak tahan, terus ngomong sama dia, tapi Zhao Hu menampar ayahmu di depan umum, dan sekarang dia bawa orang mengepung ayahmu di pintu desa. Aku pergi bantu dulu, kamu cepat ke sini. Zhao Hu, dia keponakan wakil ketua asosiasi bisnis kota. Sungguh keterlaluan. Tua bangka, anakmu itu lulusan baru yang nggak guna, mana bisa cari uang besar? Selain tipu-tipu, apalagi yang dia bisa? Berani melawan aku? Percaya nggak? Gua hari ini bawa orang bongkar rumah reotmu sampai rata. Berani sentuh ayahku? Coba. Bagus, penipu kecil berani juga main tangan. Zhao Hu, cepat sujud minta maaf ke ayahku. Atau kamu nggak akan keluar dengan selamat hari ini. Minta maaf? Kamu pikir kamu siapa? Kalian pada ngapain? Hajar. Pukul mati. Kamu berani pukul orangku? Jiang Chen, jangan kelewatan. Pamanku adalah wakil ketua asosiasi bisnis kota Kingxi. Berani sentuh aku akan bikin kamu nggak bisa bertahan di sini. Siapa berani sentuh dia? Wah, dari mana lagi muncul cewek murahan ini? Jiang Chen, ini orang suruhanmu, kan? Bawa mobil mewah. Pura-pura bagus juga ya. Gue hari ini hajar kamu juga. Halo, ini bagian pengawasan disiplin. Saya Su Wanqing. Saya mau lapor, wakil ketua asosiasi bisnis Qingxi, Zhao Daqiang. Dia pakai jabatannya menguasai dana sewa kolam ikan desa, dan di proyek jalan desa dia palsukan biaya. Bukti sudah kirim ke email kalian. Segera selidiki. Segera hentikan semua proyek industri desa yang ditangani Zhao Daqiang. Semua proyek terkait dananya dibekukan semua. Tidak boleh ada yang keluar. Aku salah. Nenek, maafkan aku kali ini. Zhao Hu, kamu sewenang-wenang menindas di desa. Sekarang segera minta maaf sambil membungkuk pada Jiang Chen dan ayahnya, serta berjanji tidak akan berbuat jahat lagi, jika tidak. Kalau enggak, aku lapor atas tuduhan provokasi, kamu ditangkap. Maaf. Saya berjanji tidak akan bikin masalah di desa lagi. Baik, bagus. Si preman kena batunya, masih muda tapi bisa kenal pemimpin kota sebesar itu. Jiang Chen, kamu tunggu saja. Chen Jiang, gerakanmu di pintu desa tadi, dan juga keahlian medismu di RS sebelumnya, sungguh luar biasa sekali. Keahlian-keahlian ini, dari mana kamu pelajari? Semua itu keahlian warisan. Ini juga keberuntungan, baru kuasai belum lama. Bagaimanapun juga, kamu benar-benar orang berbakat. Ya maaf, aku tidak sengaja. Tidak apa-apa. Tadi ada anjing lewat. Kamu tidak kaget, kan? Tidak. Chen Jiang, aku yakin kamu bisa pimpin warga desa Kingxi jadi kaya untuk revitalisasi industri desa subsidi khusus. Aku akan berusaha membantu mengajukan untukmu. Makasih, Wang Qingsu. Kedepannya urusanmu adalah urusanku. Wah, 3 Mercedes lagi. Benar-benar besar acaranya arah ini menuju rumah Chen Jiang, kan? Anak ini sekarang benar-benar sukses, setiap hari orang penting datang mencarinya. Benar sekali, bahkan pejabat kecamatan dan pejabat kota menjaganya. Menurutku, Chen Jiang nanti pasti jadi bos besar. Ini jamur Lingzi liar. Umurnya di atas 100 tahun, dan auranya terpendam. Bentuknya utuh sempurna. Ini yang terbaik dari yang terbaik. Tuan Jiang, Anda mau jual Lingzi ini? Karena Nona Chu paham. Beri harga saja. Segera bawa 1,4 miliar berikan pada Tuan Jiang. Baik, Pak Chu. Kerja sama baik. Utang yang lalu. Waktunya dilunasi. Ku beritahu kalian. Keluarga Gui Fang Liu itu adalah orang miskin sejati. Katanya mau 3 hari melunasi 66 juta rupiah. Jual darah pun gak cukup. Nanti sore tiba aku akan bawa orang ke rumah mereka, bongkar atap jelek itu, ambil lahan tanahnya buat kandang babi. Wah,
Ini mahasiswa desa kita Chen Jiang, kan? Gimana? Waktu sudah dekat datang minta padaku. Minta perpanjangan waktu, aku bilang, gak mungkin, kalau gak punya uang, cepat serahkan surat tanah. Ini 66 juta pokok dan bunga, gak kurang 1 sen. Sekarang tulis kwitansi di sini tanda tangan dan cap jempol. Kamu dari mana uang sebanyak ini? Kamu jangan-jangan merampok? Jangan cerewet. Tulis. Uang sudah kulunasi. Nanti kalau kamu berani datang ganggu keluargaku sedikit pun, aku jamin, kau akan menyesal. Pak Sekretaris, aku mau sewa lahan pabrik kimia terbengkalai di belakang desa untuk bangun kebun herbal. Xiao Chen ya, lahan itu, tanahnya sangat tercemar. Kamu sewa lahan itu, sama aja buang uang, kan? Iya. Sekarang cari uang susah, jangan asal buang, dengerin saran Om, sudahlah. Para paman, tenang saja, aku punya resep turun-temurun untuk perbaiki tanah. Jamin dalam waktu singkat, lahan itu akan subur lagi. Dan, nanti kalau kebun herbal jadi, butuh banyak tenaga kerja. Aku janji, prioritas gaji tinggi, warga miskin desa kita, ajak semua cari uang. Baik, karena kamu punya niat, kami komite desa dukung penuh. Gara-gara Jiang Chen si brengsek, pamanku diskors dan diselidiki, bisnis keluargaku di kota, semuanya disita. Penghinaan ini, aku nggak bisa terima. Bilang, mau gimana caranya? Malam ini bawa beberapa teman paling handal, menyusup ke rumah Jiang Chen, potong kedua lengannya, sampai putus total. Aku ingin dia seumur hidup nggak bisa jadi dokter dan bertani, jadi orang cacat selamanya. Mas Zhao tenang, urusan ini aku yang tanggung, jamin besok dia cuma bisa merangkak keluar RS. Mau lumpuhkan tanganku? Kita lihat siapa yang duluan hancur. Hasan, kamu jaga pintu belakang, jangan sampai ada yang lolos, kalian berdua ikut aku dari depan. Jiang Chen, keluar dan terima akibatmu. Ini bukan orang yang waktu itu di kota, seorang diri mengalahkan ratusan orang, si Dewa Maut itu, Zhao Hu si brengsek, dia suruh aku menghancurkannya. Mas Li, bocah ini berani keluar sendiri, aku hancurkan dia. Buta matamu, letakkan tongkatmu. Jiang Ye ampun, Jiang Ye ampun, aku buta, tidak tahu Jiang Ye di sini. Zhao Hu kasih kamu rupiah 200 juta, beli lenganku, kan? Jiang Ye, aku tidak berani ambil sepeser pun, semua Zhao Hu si brengsek yang menyuruh. Besok pagi, bawa semua anak buahmu, pergi ke polisi menyerah. Laporkan Zhao Hu yang menyuruh kekerasan, kalau tidak, aku jamin kalian di kursi roda seumur hidup. Ya, besok pagi kami pergi, terima kasih Jiang Ye tidak bunuh. Sekarang lengan Jiang Chen, pasti sudah patah, kan? Lawan aku, inilah akibatnya. Pasti Guang Toli datang kasih kabar baik. Zhao Hu, kamu terlibat penganiayaan, dan menyuruh kekerasan, sekarang kami panggil secara hukum, ikut kami. Xiao Chen. Kepuasan hati, beneran lega banget sih. Zhao Hu, si preman desa itu, tadi langsung ditangkap polisi, dan digiring pergi, betul sekali. Katanya polisi juga melacak jejak dan selama ini pamannya yang menggelapkan aset desa, sampai rahasia terdalamnya kebongkar, semua ditarik kembali, sekarang mereka berdua, paman dan keponakan itu, di penjara, menginjak mesin jahit sampai berasap, harus mendekam seumur hidup. Karma itu nyata. Setelah mencabut tumor ganas ini, mulai sekarang, kita semua bisa hidup dengan tenang. Xiao Chen, bocorin dong, resep tanah warisanmu itu keren banget sih. Nggak cuma mengubah tanah beracun jadi berharga, lihat, kualitas bahan obat ini, pertumbuhannya, aromanya, dibandingkan dengan obat biasa di pasaran, khasiatnya setidaknya beberapa kali lipat lebih tinggi. Kalau dijual dengan cara yang tepat, kita sedesa bisa jadi kaya raya. Kamu sibuk dulu, aku lihat-lihat dulu obat herbal yang lain. Kandungan energi spiritual dari obat rahasia Tai Gui Zun, nutrisi spiritual, mana bisa dibandingkan dengan obat biasa di dunia. Ini baru permulaan. Jiang Chen, ada masalah besar. Ada apa? Jangan panik, tarik napas dulu, bicara pelan-pelan. Ini soal ketua asosiasi bisnis, ayah Gu Zhengning, tiba-tiba sakit misterius. Dulu Pak Gu pernah mengalami kecelakaan, di tubuhnya masih tertinggal racun logam berat yang mematikan. Sekarang racun itu tanpa gejala, meledak sepenuhnya, sistem saraf mulai gagal dengan cepat, rumah sakit pertama kota Jiangzhou, semua ahli top, tidak bisa berbuat apa-apa.
baru saja sudah mengeluarkan surat peringatan kritis. Kata dokter, racun sudah sepenuhnya menyerang saraf otak, paling lama tinggal 2 jam. Ketua Gu adalah atasan langsungku, dan dia adalah pemimpin yang benar-benar tulus untuk rakyat, yang melakukan hal nyata untuk rakyat. Jiang Chen, aku mohon padamu, harus kau selamatkan Pak Gu. Bahkan ahli top kota saja tidak bisa, apa Xiao Chen bisa? Omong kosong. Kemampuan medis Xiao Chen yang bisa menghidupkan orang mati, kan kalian sudah lihat sendiri. Kakak ipar, serahkan padamu, jaga kebun obat ini. Ayo, naik mobil. Kita langsung ke kota. Kalian tidak bisa menyembuhkan. Bukan berarti aku juga tidak bisa. Berhenti kau, ini main-main dengan nyawa orang. Ini pembunuhan berencana, cepat hentikan orang gila ini. Diam kalian semua. Kalian yang disebut ahli top. Tadi kalian sudah dengan yakinnya bilang ayahku tidak tertolong. Bukankah kalian suruh aku siapkan pemakaman? Karena kalian semua tidak bisa berbuat apa-apa. Daripada hanya menonton ayahku menunggu kematian, lebih baik biarkan saudara muda ini mencoba. Aku bilang, kalau ada masalah apapun, akan aku Gu Zhengming tanggung sendiri. Siapa lagi yang berani menghalangi? Berarti melawan keluargaku. Baik. Zhengming, jangan ribut. Aku merasa batu besar yang menekan dadaku sudah hilang. Nggak sesak lagi. Tidak mungkin, ini mustahil. Racun logam berat, yang menyebabkan kegagalan saraf, mana mungkin dengan beberapa jarum murahan bisa sembuh? Ayah, akhirnya Bapak sadar. Syukurlah, Bapak bikin saya khawatir. Kalian dokter-dokter bodoh, keluar. Dokter Jiang, Anda, bagi keluarga Gu, penolong seumur hidup. Mulai sekarang, jika Anda butuh apapun, saya Gu Zhengming akan lakukan apapun, tanpa ragu. Dokter Jiang, kemampuan medis Anda yang luar biasa. Sungguh sayang jika hanya di desa. Saya ingin mempekerjakan Anda sebagai penasihat medis utama federasi kami. Gaji tahunan 10 miliar rupiah. Ditambah 5% saham federasi. Bagaimana menurut Anda? Niat baik ketua Gu saya hargai, tetapi saya orang yang suka bebas, tidak suka diikat aturan, dan akar saya di desa Qingxi. Saya ingin tetap di desa, dengan ilmu medis dan obat saya, membimbing mereka yang telah menderita setengah hidup, para warga desa untuk makmur bersama. Anda tenang saja. Kedepannya, untuk pengembangan usaha Anda di desa, pengembangan industri, saya Gu Zhengming pasti dukung penuh. Jiang Chen, hari ini di ruang pasien, kamu berani beda pendapat, menyelamatkan dan merawat, sungguh sangat keren. Aku belum pernah melihat pria sehebat kamu. Bos Chu, saya mau 10 botol, efek salep ini luar biasa, baru 3 hari pakai, bercak kuning di wajahku, hilang semua. Jangan rebut, kasih saya 5, saya dari jauh, datang dari kota tetangga nyetir mobil. Tuan Jiang, kabar baik. Salep Yurong yang kamu buat, benar-benar booming. Di kalangan ibu-ibu kaya di kota, sangat laris, stok habis. Semua pada rebutan, hari ini saja, kita jual lebih dari 8.000 kotak, langsung dapat 16 miliar. Saya tahu. Ternyata pasar salep Yurong lebih besar dari yang kukira. Sudah waktunya memperbesar skala produksi. Harus dibuat besar dan kuat. Mendunia. Teman-teman, akhir pekan ini di hotel paling mewah di kota, Hotel Internasional Boyao, kita kumpul, semua biaya, saya Li Haoran yang traktir. Terutama si juara kuliah, Jiang Chen, dengar kamu pulang kampung jadi petani, jangan sampai karena minder, tidak berani datang, paling nanti, biaya transportasi kamu aku gantiin. Badut. Wah, semua lihat, ini bukan teman sekelas kita, yang dulu juara, si jenius Jiang Chen. Gimana, hari ini tidak ke sawah cari makan, ada waktu ikut kumpul, dengar Jiang Chen lulus kuliah, nggak bisa bertahan di kota, pulang kampung dengan malu jadi petani. Sekarang menjadi
Pengangguran total. Kayaknya bahkan untuk masuk hotel mewah begini, ongkos taksi, pasti pinjam uang. Iya, hidup miskin begini, berani datang kumpul, tebal muka banget, nggak takut bikin malu kelas kita? Jiang Chen, orang, harus sadar realita, lihat Kak Li Haoran, sekarang di 4S, bos bermodal miliaran. Sekarang lihat dirimu, miskin banget, kalau benar-benar tidak bisa makan. Mending merendah ke Kak Li Haoran, belajar pengalaman, mungkin Kak Li Haoran senang, bisa kasih kamu makan. Kalian di sini, ngomong apa sembarangan, waktu Jiang Chen sekolah, setiap tahun dapat beasiswa negara, prestasinya tidak kalah dari kalian. Pulang kampung wirausaha kenapa? Dengan tangan sendiri, cari uang halal, pantas dihormati semua orang. Uang lei kamu, di bengkel mobil jelek kuli miskin rendahan. Gaji 4 juta sebulan apa hakmu di sini teriak-teriak sama aku? Kamu kayak Jiang Chen itu? Kalian berdua ditakdirkan miskin seumur hidup masih berani ikut campur di sini? Iya dong Wang Lei, kamu benar-benar nggak tahu diri. Mas Haoran baik hati mengundangmu makan enak kamu malah bela seorang petani ngomong. Benar-benar nggak tahu diri. Diam semuanya. Kamu yang paling keras ketawa, ya? Kamu setiap tengah malam pinggang sakit luar biasa sering kencing, kebelet itu tanda ginjal lemah dan penuaan dini kalau nggak diobati. Sisa hidupmu bakal hancur total. Lagi, kamu, wajahmu pucat kebiruan bagian putih mata kuning bau mulut menyengat. Hatimu sudah menunjukkan tanda awal pengerasan hati yang parah. Kalau kamu, Li Haoran, seks berlebihan. Buat semu. Setiap malam harus minum obat biar bisa bertahan seadanya. Sudah lama nggak bisa ereksi, kan? Jiang Chen, omong kosong. Jangan ngawur di sini bikin fitnah. Ini fitnah. Itu karena hidupmu sendiri tidak bahagia miskin dan melarat sengaja mengarang semua ini kebohongan menjijikkan untuk mengutuk kami. Pikiranmu benar-benar kejam, usir dia keluar. Orang yang mulutnya kotor ini sama sekali nggak pantas makan bersama kita di ruang yang sama satpam. Dengar Dr. Jiang, sedang kumpul dengan teman lama di sini. Saya kebetulan ada acara di ruang sebelah. Sengaja datang untuk bersulang. Ketua Gu sendiri yang datang ke ruang kita untuk bersulang, pasti karena aku perusahaanku sekarang besar namaku sudah tersebar menarik perhatiannya. Ini kesempatanku untuk sukses besar kesempatan. Wah Ketua Gu Anda berkenan datang benar-benar membuat tempat ini bersinar saya. Dr. Jiang, sungguh kebetulan sekali. Tidak menyangka bertemu Anda di sini. Saya bersulang untuk Anda. Sekali lagi terima kasih atas pertolongan Anda yang menyelamatkan jiwa. Ini, mana mungkin? Ketua Gu yang begitu berkuasa. Kenapa sengaja datang bersulang dengan si miskin ini? Nggak mungkin. Benar-benar nggak mungkin. Jiang Chen, seorang petani. Mana mungkin kenal orang besar seperti Ketua Gu? Ketua Gu, apa Anda salah ruang? Salah orang? Di sini cuma ada kami teman SMA biasa, tidak ada orang besar, apalagi Dr. Jiang. Anda pasti salah orang. Kamu itu apa? Berani-beraninya ngajarin aku. Kamu buta ya? Aku bilang jelas-jelas. Kepada kalian, aku Gu Chengming hari ini datang khusus cari Dr. Jiang. Baru kemarin, ayahku dikeluarkan surat kritis oleh RS Umum Pertama Kota Jiangsu. Semua ahli top di kota nggak bisa berbuat apa-apa. Suruh aku siap-siap dan Dr. Jiang lah mengabaikan semua penolakan dan keraguan dengan keahlian medis luar biasa. Berhasil menarik ayahku kembali dari pintu kematian. Jiang Chen adalah penyelamat besar keluarga Gu seumur hidup. Habis. Tadi aku begitu menghina Jiang Chen. Kalau dia di depan Ketua Gu, asal ngomongin hal buruk, bisnis di 4S. Habis total. Ketua Gu, kita ini keluarga sendiri, tapi saling nggak kenal. Saya Li Haoran, buka 2 perusahaan material bangunan di 4S. Saya selalu berharap bisa dapat kesempatan kerja sama dengan asosiasi bisnis. Begini Pak. Asosiasi bisnis kota kita hanya dengan orang berintegritas dan punya kemampuan sejati. Seperti kamu, orang yang meremehkan orang lain nggak pantas. Hari ini, aku bilang tegas.
Kedepannya di kota Jiangsu, siapa yang berani repotkan Dr. Jiang? Berarti menentang aku Gu Zhengming. Berarti melawan seluruh asosiasi bisnis kota Jiangzhou, aku pasti buat dia bangkrut. Kak Chen, aku bilang juga, kan? Waktu sekolah dulu, aku sudah lihat kamu luar biasa, pasti sukses besar nanti, aku angkat gelas untukmu. Ketua Gu. Ini saudara terbaikku, Wang Lei. Dia orang yang jujur dan setia. Kerja keras dan tekun. Bukan orang yang suka menjilat. Hahaha, bagus. Karena dia saudara Dr. Jiang, maka dia juga saudaraku Gu Zhengming. Halo, bagian HR, segera atur. Suruh Wang Lei nih, besok datang. Lapor ke asosiasi bisnis kota. Langsung menjabat sebagai kepala proyek manajemen. Gaji sesuai standar tertinggi. Kedepannya, andalkan dirimu sendiri. Jiang Chen, maaf, dulu aku kurang dewasa. Aku terlalu sombong. Kamu mau maafin aku? Sebenarnya selama ini, hatiku selalu ada kamu. Kita mulai lagi, ya? Aku dengar semua katamu. Yang kamu suka bukan aku. Kamu suka kekuasaan dan uang. Jangan pura-pura. Bikin jijik. Jiang Chen, naik, aku jemput kamu. $100.000 beli resep Yurong Gao. Ambil duitnya, cepat pergi, ini uang yang gak akan bisa kamu dapetin seumur hidup. Kalau enggak serahin. Aku jamin, pabrik obat sampah Jiangxi Huayao itu akan tutup besok. Bukan cuma pabriknya tutup, tapi aku juga akan bikin lo nggak punya tempat di kota ini. Ambil duit kotor lo. Bawa anjing lo. Cepat keluar dari rumah gue. Kampungan, gak tahu malu. Karena lo cari masalah. Gue turuti maunya. Hajar dia. Pukul sampai dia berlutut dan serahin resepnya. Asal jangan sampai mati. Gue yang tanggung. Kakiku. Kau, berani lo pukul orang keluarga Shen? Gue adalah putra sulung keluarga Shen di kota ini. Cepat pergi. Kalau lo berani injak desa Kingxi lagi, gue patahin kaki lo. Wah, bukankah ini Jiang Chen yang kemarin pamer di reuni? Kenapa kesini? Kenapa? Baru dapat duit jual sayur berani lihat mobil di sini? Gue bilang mobil mewah di sini harganya puluhan hingga ratusan juta. Kampungan kayak elu. Cuma pantas ke pasar alat pertanian di sebelah beli traktor bekas. Jangan kotori lantai kami. Zhang Kai, jangan bilang gitu dong. Jiang Chen susah payah ke kota buat lihat-lihat. Biarin dia lihat aja. Bang. Lagi pula dia balik desa jadi petani seumur hidup. Juga nggak mampu beli satu ban di sini. Lihat aja gratis. Pak, Anda mau lihat mobil ini? Gak usah lihat. Mobil ini, gue beli. Pak, Anda yakin dengan ucapan barusan? Yakin. Gue bayar lunas. Sekarang urus suratnya. Hahaha. Beli Raptor spek penuh tunai Jiang Chen, lo belum sadar? Mimpi di siang bolong, ya? Mobil ini harganya hampir 2 miliar. Bahkan jika kamu dijual, tidak akan cukup untuk uang itu. Jiang Chen, jangan di sini pura-pura kaya. Tidak ada ketua Gu yang mendukungmu. Membual itu kena pajak lo. Kartu.
Ini tidak mungkin. Kamu seorang petani miskin dari desa, dari mana dapat uang sebanyak ini? Jiang Ye, kenapa Bapak sendiri datang beli mobil? Cukup Bapak perintahkan. Saya antar ke rumah Bapak. Bos? Bapak salah orang, ya? Orang ini namanya Jiang Chen. Dia orang kampungan. Buta mata anjingmu. Dia penyelamatku, Dr. Jiang. Berani kau bilang dia orang kampungan? Zhang Kai, kamu dipecat. Segera bereskan barangmu dan pergi. Jangan sampai saya melihatmu di dealer 4S lagi. Jiang Ye, anak buah saya kurang ajar. Bapak jangan marah. Raptor ini anggap saja sebagai hadiah saya. Gratis untuk Bapak. Satu hal, uang sudah saya bayar, jual beli ya jual beli. Bantu urus dokumennya saja. Ya. Benar kata Jiang Ye. Segera uruskan prosedur pengambilan mobil kelas tertinggi. Jiang Chen, jangan pergi. Tadi aku sengaja membuatmu marah. Aku hanya ingin tahu apakah ada aku di hatimu. Jiang Chen, di hatiku, benar-benar selalu ada kamu. Kita balikan lagi, ya? Aku mohon, kita balikan. Apapun katamu, aku turuti. Lin Fei Fei. Aku bilang sekali lagi, pergi. Bos Jiang, progresnya cepat. Pondasi sisi barat laut sudah digali. Diperkirakan bulan depan struktur utama bisa selesai. Cepat, lari. Tangki penyimpanan runtuh. Bos Jiang, jangan masuk. Sewaktu-waktu bisa runtuh lagi, bisa mati. Tolong. Buka. Jiang Chen, benar-benar kamu? Kamu tidak terluka, kan? Aku tidak apa-apa. Ada yang terluka? Berkat Pak Jiang, kami semua selamat. Pak Jiang, Anda benar-benar dewa penolong. Kalau bukan karena Anda, hari ini nyawa-nyawa ini sudah habis di sini. Saya Lu Zeyu, berutang budi besar kepada Anda. Sekadar bantuan kecil. Yang penting semuanya selamat. Tapi, lahanmu ini, risikonya cukup besar. Ini kelalaian saya. Saya akan bertanggung jawab sampai tuntas. Pak Jiang, tolong terima pemberian kecil ini, sebagai balasan atas jasa menyelamatkan nyawa Anda. Tidak usah. Menolong bukan demi uang. Pak Jiang, jika Anda tidak terima, saya akan merasa bersalah seumur hidup. Anggap saja ini investasi untuk pabrik obat Anda. Uang ini akan saya gunakan sepenuhnya untuk pembangunan pabrik obat Huayao milik Jiang. Anggap Anda sebagai mitra. Xiao Chen, cepat ganti baju bersih. Ikut aku ke rumah tante untuk silaturahmi. Ma. Di pabrik masih banyak hal yang harus dikerjakan. Aku tidak usah pergi, ya. Urusan pabrik, apa bisa lebih penting dari masa depanmu? Tante bilang, hari ini akan memperkenalkan seorang gadis kota. Kamu harus ikut aku melihatnya. Ma, aku benar-benar tidak minat soal itu sekarang. Kamu harus pergi, mau tidak mau. Kamu sudah berapa umur? Kalau tidak segera menikah, orang desa akan menertawakan. Wah, ini bukan si sarjana Jiang Chen yang pulang kampung jadi petani, akhirnya datang juga. Kukira kau sekarang. Sudah jadi bos, sombong sekali, ya? Kak, Xiao Chen belakangan ini sibuk di ladang dan pabrik. Terlambat sedikit, jangan marah. Sibuk apa? Sibuk cari nafkah di ladang. Aku bilang, Xiao Chen, kamu seorang sarjana ternama, melepas pekerjaan bagus di kota, malah pulang kampung bertani. Sungguh tidak berguna. Status pengangguranmu, mana ada gadis kota yang mau? Jangan bilang gadis kota, bahkan janda desa pun tidak suka karena tidak punya penghasilan tetap. Kak, kurangi bicara sedikit. Xiao Chen itu rajin dan tekun. Kenapa dibilang tidak berguna? Menurutku, dia lebih hebat dari yang lain. Ma ini demi kebaikannya, loh. Aku ini tantenya, istri paman kedua. Masa aku mau menyakitinya?
Cewek kota itu pilih-pilih, loh. Kalau Xiao Chen nggak mampu, aku kenalin kamu ke tempat sepupumu, kerja angkat batu bata di proyek, kerja kasar di lokasi proyek. Setidaknya sebulan bisa dapat 6 juta rupiah, daripada kamu di desa. Jadi pengangguran nggak berguna. Permisi, ini rumah nenek Jiang Chen. Suan Ching. Kamu kok datang? Aku dengar, kamu hari ini berkunjung ke keluarga, jadi aku mampir sowan ke orang tua. Sekalian lihat kamu. Wah, ini Xiao Chen. Dari mana dapatnya? Pacaran biasa aja ya? Menurutku cuma barang murahan. Nempel sama Xiao Chen kita, ya, Nona. Aku mau kasih saran kamu. Xiao Chen bahkan kerja tetap di gak punya. Nanti diri sendiri aja nggak bisa hidup. Apalagi menghidupi kamu. Ma, aku pulang. Hari ini sibuk banget di asosiasi. Salam, Bu Sukok. Kok Anda di sini? Zikyang. Kok kamu panggil dia, kepala? Ma, kamu gila. Ini asosiasi bisnis kota Jiangzhou, kantor cabang King Shenzhen, kepala suhak persetujuan industri seluruh kota. D, ada di tangannya. Dia, satu kata saja bisa buat aku dipecat. Aku memang nempel sama Jiang Chen. Kenapa? Jiang Chen suka apa, lakukan saja. Bahkan kalau dia seumur hidup nggak kerja, aku juga bisa menghidupinya. Tadi siang, kata-kataku, jangan diambil hati ya. Aku cuma nggak suka, muka bibimu itu. Terima kasih Suan Ching. Tuan Jiang, besok malam di kapal pesiar mewah Blue Ocean, ada acara khusus, untuk kalangan elit atas. Pameran herbal internasional kelas atas. Di dalamnya banyak barang langka, tidak tahu apakah Anda berminat, mau ikut lihat? Baik, aku pergi. Hari ini apapun yang disukai Lu Ziyu. Naikkan harganya 3 kali lipat. Aku mau bikin dia keluar banyak uang siap. Barang lelang berikutnya. Sebatang jamur Lingzi 1000 tahun. 50 juta, 60 juta. 70 juta, 70 juta, 80 juta, 350 juta, 350 juta, 80 juta, 30 juta, 70 juta, 90 juta, 90 juta, 120 juta. Bajingan ini, jelas sekali mereka incar aku. Selamat Pak Huang berhasil memenangkan 1 batang Lingzi 1000 tahun. Pak Lu, kenapa nggak ikut lagi? Apa nggak punya uang? Kalau nggak punya, jangan datang ke acara kelas atas ini, malu-maluin. Habiskan ratusan juta beli 3 barang palsu. Wang Tianba memang kaya raya dan seenaknya. Salut. Kamu pikir kamu siapa? Berani omong kosong di sini? Ini sudah diperiksa oleh pemeriksa ahli terbaik. Batang ginseng ini disambung, potongannya ada bekas lem. Permukaan lingsi ini dilapisi bahan kimia, dilapisi bahan pengawet kimia. Kalau dibelah, pasti di dalamnya busuk. Sedangkan, untuk bunga salju ini cuma bunga teratai putih biasa yang diwarnai dan dibuat usang. Buka saja. Aduh, habis ratusan juta beli setumpuk kayu busuk. Benar-benar bodoh dan kaya, lucu banget, bikin ngakak. Anak nakal, kamu pikir kamu siapa? Berani merusak acaraku di depan umum, dan menggagalkan niatku. Hari ini kalian tidak ada yang bisa keluar dari kapal pesiar ini. Panggil orang. Tutup semua pintu masuk dan keluar kapal ini, rapat-rapat. Jangan sampai seekor lalat pun lolos. Huang Tianba, kamu mau apa? Berani macam-macam? Apa tidak takut kami keluarga di belakang kami bersatu melawanmu? Apa aku takut kalian? Bahkan jika dewa sekalipun datang, tidak akan bisa menyelamatkan kalian. Nat, tadi kamu kan jago menilai, pandanganmu sangat tajam, apa? Berani tidak bertaruh besar denganku? Kamu mau bertaruh apa? Kita ke arena pertarungan ekstrem di lantai bawah kapal. Adu jago, taruhannya adalah tanaman obat langka yang kamu incar, Qi Xinglan. Kalau kamu menang, Qi Xinglan yang sangat berharga itu menjadi milikmu. Kalau kamu kalah, kamu harus ganti rugi semua kerugian pembelian barang palsu hari ini. Dan kamu harus meninggalkan satu lenganmu. Tuan Jiang, jangan pernah setuju dengannya.
Arena pertarungan di bawah itu penuh dengan orang nekat dan mati-matian. Tidak sebanding dengan kerugian kecil itu, paling tidak, aku bisa ganti rugi uangnya untuk dia. Keselamatan jiwa dulu. Itu adalah bahan utama untuk membuat pil suci kuno. Sulit ditemukan, cari kemana-mana tidak ada, sangat penting bagiku. Hari ini aku pasti tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Baik. Aku setuju. Tuan Jiang, kamu mau mati? Tenang. Aku pasti menang. Hanya arena pertarungan kecil. Tidak bisa menahanku. Jagal andalan kita keluarkan. Tuan Jiang menyerahlah. Orang ini bukan manusia, dia itu monster. Kalau naik panggung, pasti dicabik-cabik. Paling parah semua harta aku kasih ke dia. Gak usah. Kamu lihat aja di sini. Kamu cari 3, aku akan sedikit demi sedikit remukin tulang-tulang. Ini mustahil. Satu tendangan, Jagal 150 kg terbang. Dia masih manusia? Monster. Orang ini benar-benar monster. Tuan Jiang, dewa sungguh dewa. Aku Lu Zeyu, seumur hidup belum pernah lihat kekuatan sehebat ini. Anggrek Qixinglan ini aku ambil. Siapa lagi yang keberatan? Wah, ini bukan si petani kampung Jiangchen? Kok bisa ke kota buka mata? Lu, petani kampungan paham barang antik, mangkok pecah di sini aja bisa bikin lo tanam seumur hidup, lo sanggup beli? Aku sanggup atau enggak? Bukan urusan lo. Anjing baik, jangan halangi. Minggir. Jangan sombong, ini daerah gue, lo, hari ini gue bikin lo merangkak keluar. Lo kan hebat, berani nggak taruhan soal barang antik? Mau taruhan apa? Taruhannya simple. Yang kalah, berlutut minta maaf. Dan serahkan hasil buruan semua untungnya, pemuda ini pasti kalah. Di samping Shen Xiao ada Master Chen Gushuan. Lo iya, katanya, Master Chen sudah 30 tahun nggak pernah gagal. Anak muda, aku sudah 30 tahun nguji barang antik belum pernah ketemu lawan. Sebaiknya lo menyerah sekarang. Kalau nggak hati-hati, bangkrut. Baik, aku terima. Semoga kalian nanti kalah. Jangan mungkir. Yang ini, aku taksir 1,2 juta. Master Chen ternyata nggak mengecewakan. Barang ini cap giok kuning Han Barat nilainya 1,25 juta. Nah, giliran lo. Yang ini. Hahaha, kamu gila, ya? Batu jelek ini kalau bisa laku 100.000, aku langsung telan itu. Tuh, cari sensasi saja. Ini penghinaan buat dunia barang antik. Bandingin sama batu sampah begini, mending cepat berlutut minta maaf. Biarkan aku lihat dari dekat. Giok putih susu dengan kualitas begini. Ini harta karun paling langka di dunia. Siapa kau? Berani asal bicara di sini? Ini mantan direktur museum, Wang Lao. Acara barang antik kali ini juga diselenggarakan oleh Wang Lao. Ini benar-benar barang berkualitas tinggi. Nilainya minimal 6 miliar rupiah. Tidak mungkin. Ini benar-benar kebetulan buta yang tidak disengaja. Ambil itu untukku. Itu milikku. Gak mau kalah? Ya rampok aja. Hari ini kita selesaikan semua urusan lama dan baru. Kamu, apa yang kau lakukan padaku?
Kamu, apa yang kau lakukan padaku? Ini salahmu sendiri. Perbuatan jahat akan berakhir celaka. Dick, bisa jual giok ini padaku? Maaf, Wang Lao. Giok ini berguna bagiku. Tidak dijual. Jiang Chen, selamat ya. Dengan Giok Chong Senong sebagai pusatnya, sistem keamanan pabrik obat pasti aman tanpa celah. Ini juga berkat dukunganmu. Dan aku menemukan runi kuno di Gyeokchong itu sepertinya terkait dengan gudang harta Shenong dalam warisanku. Benarkah? Syukurlah. Kalau sistem keamanan sudah jadi, kita bisa bersama-sama meneliti rahasia gudang harta Senong. Tangkap wanita ini. Paksa dia serahkan Gyeokchong. Jiang Chen, mereka itu siapa? Tak usah tanya. Pasti antek suruhan Shen Haoyu. Hei, bocah. Berani melawan Tuan Shen kami, merebut giok hijau kekaisaran. Hari ini adalah akhir hidupmu. Serahkan wanita ini dan bawa pergi, mungkin kau bisa mati. Dengan tubuh utuh. Kalian cari mati. Jiang Chen, mereka 4 orang. Kita lapor polisi aja. Jangan takut, tutup mata. 10 detik saja. Bajingan ini. Belum perlu polisi yang urus. Mau mati masih sombong. Teman-teman, keroyok dia, lumpuhkan dia. Karena kalian tidak memberi jalan hidup, jangan salahkan aku jika tidak kasihan. Kecepatan anak ini, kenapa begitu cepat? Jangan panik, dia sendiri. Serang bersama. Tanganku. Kamu monster apa sebenarnya? Sekarang mau pergi? Terlambat. Sekarang, buka matamu. Udah beres. Kamu sendirian? Kalahkan mereka semua? Selama aku di sini, aku nggak akan biarkan siapapun sakiti kamu. Jiang Chen, penampilanmu tadi seperti dewa perang sungguhan. Ayo, kita pulang. Soal Shen Haoyu, aku akan menuntut balas perlahan. Pak, aku sakit. Tulang-tulangku seperti digigit semut. Dokter Zhang, sebenarnya anakku kenapa? Dia nggak bisa menelan makanan dan minuman. Pak Shen, penyakit ini aneh banget. Sistem saraf Shen Haoyu sedang mengeras dengan cepat, tapi semua nilai tes normal. Sampah. Aku keluarkan puluhan miliar tiap tahun untuk kalian. Bahkan penyakit aja nggak bisa sembuhin. Pak Shen, hanya pembuat masalah yang bisa menyelesaikan. Ini kemungkinan karena pukulan dari luar yang khusus. Tuan, yang dikirim lawan Jiang Chen 4 pengawal terbaik semua kalah. Apa? Iya. Semua tangan dan kaki patah. Dibuang di gang. Jiang Chen itu bukan orang biasa. Pak, itu dia. Itu Jiang Chen. Dia di pusat pertemuan, dia tepuk bahuku, dia suruh aku tunggu. Pak, tolong aku nggak mau jadi cacat. Kayaknya lawan langsung gak mempan. Cepat, siapkan mobil. Cari Zhao Tianxiong di 4S. Pak Zhao, kali ini tolong lihat keluarga Shen yang punya pengaruh di provinsi ini. Tolong bantu. Siapa itu Jiang Ye? Keluarga Shen gak tahu diri. Berani ganggu dia. Sekarang mau aku jadi penengah? Pak Zhao, anakku hampir sekarat. Asal tabib Jiang mau turun tangan. Syarat terserah. Tabib Jiang, semua salah karena aku gagal mendidik anak. Mohon Tuan berbesar hati. Tolong selamatkan anakku. Ini RF 22 miliar. Asal Tuan bersedia membantu. Keluarga Shen kedepannya tidak akan berani ganggu Tuan lagi. Jiang Ye, Pak Shen kali ini benar-benar menyesal. Tuan lihat, bisakah Tuan berbesar hati? Baru tahu takut sekarang? Waktu kirim orang hadang aku. Bukannya sombong banget? Jiang Ye, aku salah. Aku nggak berani lagi. Bukankah kau bos besar di provinsi? Kenapa sujud ke Xiao Chen? Kumohon, lepaskan aku seperti kentut. Ini terakhir kali.
Jika berani ganggu aku lagi dan orang-orang di sekitarku lagi, aku jamin kau seumur hidup terbaring di ranjang. Sumpah. Aku bersumpah. Nggak berani lagi. Bisa gerak. Aku bisa gerak. Makasih Tabib Jiang. Terima kasih atas budi besar Tabib Jiang. Kami langsung pergi. Tidak akan mengganggu Tuan. Bos, setelah menambahkan Shenong Yuchuan, kualitas Yurong Gao benar-benar berubah drastis. Efeknya meningkat 3 kali lipat. Shenong Yuquan mengandung energi alam. Tepat menetralkan kotoran bahan obat. Obat baru kita bisa sepenuhnya dipasarkan. Jiang Chen, kabar baik. Pemerintah kota resmi menetapkan sebagai desa percontohan revitalisasi industri pedesaan sekota. Ini hasil kerja keras kita bersama. Setelah selesai sibuk ini, kita pergi pilih cincin kawin. Aku ikut kamu. Aduh, mobil apa ini? Lebih mewah dari mobil bos Yan banget. Lihat plat nomor itu, pasti orang besar dari Beijing. Desa kita sekarang benar-benar banyak orang hebat ya. Mundur, jaga jarak, jangan mendekat. Permisi. Siapa Tabib Ajaib Jiang Chen? Saya Jiang Chen, ada keperluan apa, kakek? Kamu, Dr. Jiang? Syukurlah saya Zeng Botao. Maaf mengganggu. Zeng Botao, itu kan yang sering di TV muncul sebagai master obat tradisional? Oh, ternyata kakek Zeng. Saya sudah lama dengar nama besar Anda buru-buru cari saya. Ada penyakit sulit. Terus terang. Ini cucu perempuan saya yang malang. Kakek Zeng, ilmu Anda sangat hebat, sampai Anda pun tidak bisa. Dia menderita suatu penyakit langka defisiensi genetik. Saya pakai semua ilmu saya. Tadi malam, kondisinya mendadak memburuk. Setelah konsultasi dokter terkenal di Beijing, mereka bilang, dia tidak akan hidup sampai malam ini. Penyakit defisiensi genetik memang sulit ditangani, sangat cepat berkembang. Tabib, asal bisa selamatkan dia. Saya dengar ilmu Anda luar biasa. Keluarga Zeng bersedia bayar berapapun. Kakek Zeng, Anda terlalu berlebihan. Dokter itu seperti orang tua. Di mana pasiennya? Ada di dalam mobil. Mobil dilengkapi alat pendukung hidup. Silakan, Tabib Jiang. Baik, menyelamatkan jiwa itu mendesak. Kita pergi sekarang. Ini cucu saya. Tolong selamatkan dia. Tabib Jiang, saya serahkan semuanya pada Anda. Apa yang perlu saya lakukan? Suruh semua orang mundur. Jangan bersuara mengganggu saya. Baik. Harus pakai tenaga dalam murni untuk memulihkan sel-selnya yang lemah. Ini legendaris. Akupunktur dengan energi. Ini tidak mungkin. Detak jantungnya naik, saturasi oksigen mulai normal kembali. Ini tidak masuk akal. Sudah, nyawanya selamat. Cucu, kamu sadar? Bagaimana perasaanmu? Tidak sedingin dulu, kakek. Badanku hangat sekali. Ini tidak mungkin. Sel-sel yang lemah. Mana mungkin bisa hidup kembali? Ini melanggar semua pengetahuan medis. Dunia pandanganku hancur, Tabib Jiang. Kamu benar-benar dermawan besar keluarga Qin. Saya hanya menstabilkan denyut nadinya dan memulihkan sebagian sel. Dr. Jiang, kebaikan besar. Saya Zeng Botao tidak akan lupa. Untuk menyembuhkan total cacat genetik, masih perlu perawatan lanjutan. Semua ikut pengaturan Tabib Jiang. Dr. Jiang, budi besar tak terbalas kata. Ini biaya berobat 10 juta. Tolong diterima. Ini sekadar tanda terima kasih dari saya. Ya ampun, 10 juta? Itu pasti banyak banget. Kakek Zeng terlalu sopan. Kalau begitu, saya terima. Dr. Jiang, Anda di desa kecil ini sungguh terlalu mubazir bakat. Ini adalah Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok, surat pengangkatan kehormatan. Saya ingin mengundang Anda ikut saya ke ibu kota untuk membantu lebih banyak orang. Pergi ke ibu kota jadi pejabat besar? Xiao Chen ini benar-benar naik daun. Kebaikan kakek Zeng saya hargai. Gelar kehormatan saya terima, tapi ke ibu kota, tidak usah. Mengapa begitu? Sumber daya medis ibu kota dan platformnya dengan tempat ini tidak bisa dibandingkan. Akar saya di desa Kingxi. Di sini aku lahir dan dibesarkan. Warga masih hidup susah. Aku ingin tinggal di sini. Memimpin mereka semua menjadi makmur. Itulah tanggung jawabku. Bagus. Sungguh seorang yang tidak mengejar ketenaran dan kekayaan. Pemuda yang setia dan berbudi. Saya sudah hidup 70 tahun lebih hari ini, benar-benar kagum. Tenang saja. Mulai sekarang, Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok akan menjadi pendukungmu yang paling kuat. Usahamu akan didukung penuh oleh asosiasi. Terima kasih, Kakek Zeng. Warga desa, uang ini akan kugunakan seluruhnya untuk membangun jalan desa, sisanya untuk memperbesar pabrik obat. Mulai sekarang, masa sulit kalian sudah berakhir. Xiao Chen, begitu jalan selesai, hasil obat desa kita akan lebih mudah diangkut keluar. Benar sekali. Berkat Xiao Chen yang mengeluarkan uang dan tenaga, kehidupan kita ke depan pasti akan semakin makmur. Ayo semangat. Usahakan minggu ini fondasi jalan selesai.
Siang ini aku traktir kalian makan besar. Siap. Ikut kata Xiao Chen. Ada apa? Dari mana mobil-mobil ini? Membangun jalan, siapa yang izinkan kalian menggali tanah di sini? Jalan ini kami desa yang membiayai sendiri. Sudah dilaporkan ke kecamatan. Tidak perlu izin siapapun. Laporan di wilayah ini. Gue, Libalian, yang jadi aturan. Mau lanjut bangun jalan? Boleh. Bayar biaya koordinasi material 1 juta. Aku akan suruh orang pindahkan mobil. 1 juta? Ini jelas merampok. Pasir dan batu yang kami pakai kita beli sendiri. Gue bilang biaya koordinasi ya biaya koordinasi. Hari ini, kurang 1 sen pun proyek ini berhenti tanpa batas waktu. Sebelum aku marah, segera bawa orangmu pergi. Kalau tidak, tanggung akibatnya. Tanggung akibat? Kamu kampungan berani ancam gue? Bro, hancurkan! Hancurkan semua peralatan mereka. Lihat, dia masih bisa bangun apa enggak? Xiao Chen, lari. Mereka terlalu banyak. Siapa yang berani berulah di desa Qingxi? Hari ini biar dia keluar dengan cara terbaring. Kamu ini monster apa? Banyak orang, tapi nggak ada yang bisa kalahin kamu. Aku bilang tadi. Konsekuensinya tanggung sendiri. Jangan datang. Aku bilang, aku orangnya Pak Zhao Tianxiong. Berani kau sentuh aku, Pak Su pasti nggak akan melepasmu. Zhao Tianxiong. Baik, sekarang telepon dia, suruh dia datang mendukungmu. Pak Zhao, ini Li Bei Lilin. Aku di desa Qingxi, di lokasi proyek jalan, dipukuli orang. Anak itu terlalu sombong, sama sekali nggak hormat sama Anda. Cepat bawa orang datang selamatkan aku. Pak Zhao, akhirnya Anda datang. Itu dia, anak yang nggak tahu diri itu. Dia melukai semua saudara kita. Pak Zhao, Anda harus menghabisinya. Balas dendam untukku. Jiang Ye. Pak Zhao, kenapa Anda berlutut padanya? Dia cuma orang kampung. Buta mata anjingmu. Ini Jiang Ye yang bisa kau ganggu? Wan Qing, ada apa? Siapa yang bikin kamu nggak senang? Jiang Chen. Aku mungkin akan dinonaktifkan dan diselidiki. Dinonaktifkan? Kenapa? Kamu selalu bekerja dengan tekun. Ini wakil ketua tetap Asosiasi Bisnis Kota, Qian Fang. Dia selalu ingin menyerahkan proyek jalan desa Qingxi ke perusahaan iparnya. Aku nggak mau mundur, jadi dia sengaja manipulasi pembukuan. Menuduhku menggelapkan dana proyek. Besok pagi, orang dari Departemen Inspeksi Disiplin akan datang ke kantor kecamatan, membawaku pergi. Jing, jangan takut. Ada aku di sini, nggak ada yang bisa sentuh kamu. Tapi Qian Fang punya pengaruh besar di kota, dan pembukuan palsunya sangat meyakinkan. Aku nggak bisa membela diri sama sekali. Palsu nggak akan jadi nyata. Dia berani main kotor, aku akan bikin dia nggak punya tempat dikubur. Ayo, ikut aku ke 4S. Temui Zhao Tianxiong, soal kumpulin data hitam, nggak ada yang lebih ahli darinya. Malam ini, aku akan bikin Qian Fang hancur reputasinya. Jiang Ye, datang larut malam. Apa ada sesuatu yang terjadi? Ada masalah besar, Pak Zhao, ada yang mau sentuh Jing. Qian Fang dari Asosiasi Bisnis Kota. Qian Fang, rubah tua itu. Aku ingin semua bukti kuat tentang penggelapan dana asosiasinya. Malam ini juga. Jiang Ye tenang. Saya akan segera kerahkan semua jaringan intelijen. Pasti dapat buktinya. Semua ada di sini, video, catatan, uang. Terima kasih. Su Wanqing. Mengingat kamu bermasalah gaya hidup dan diduga menggelapkan dana publik dalam jumlah besar, Asosiasi Kota memutuskan untuk segera memberhentikanmu dari semua jabatan. Wakil Ketua Zhao, buku rekening itu jelas Anda palsukan. Kamu masih berdalih? Bawa pergi. Siapa yang berani menyentuhnya? Kamu kira kamu siapa? Orang kampung rendahan. Mana pantas ikut serta dalam asosiasi bisnis? Urusan internal. Hari ini aku akan tunjukkan padamu. Kamu, hama asosiasi macam ini. Bagaimana kehancuranmu? Semua, lihat ini baik-baik. Ini Qian Fang. Memindahkan aset ke luar negeri. Menerima suap. Menggelapkan dana publik untuk berjudi. Semua buktinya. Ini palsu. Ini fitnah.
Kamu pikir dengan menghancurkan sedikit bukti ini sudah cukup? Aku sudah memberitahu Departemen Pengawasan Disiplin Provinsi. Jian Fang, kamu sangat mengecewakanku. Wajah asosiasi kota sudah kau hinakan. Asosiasi pengobatan tradisional Tiongkokku, orang yang didukung penuh, kamu berani menyentuhnya. Qian Fang, kamu terlibat dalam pelanggaran hukum dan disiplin yang serius. Sekarang kami akan menyelidikimu. Kamrat Su Wanqing, kali ini kamu menderita ketidakadilan. Setelah diskusi inti asosiasi, kami memutuskan untuk mempromosikanmu secara luar biasa sebagai pemimpin Longxi bisnis kota. Terima kasih, Ketua Gu. Ayo, untuk merayakan promosimu, malam ini aku bawa kamu ke kota. Restoran Michelin paling mewah, makan besar. Jiang Chen, terima kasih. Jika tanpamu, hari ini mungkin aku sudah ditahanan. Aku sudah bilang, aku tidak akan biarkan siapapun menyakitimu. Denganmu di sini, sungguh baik. Cewek ini cantik banget. Hei bocah, ambil uang ini, langsung enyah dari mataku. Perempuan ini, tuan muda sudah mengincarnya. Li Zihao, tenangkan diri Anda, jangan ganggu tamu lain. Enya, tuan muda sudah memesan seluruh tempat. Semua yang tidak berkepentingan, pergi. Tolong hormati. Aku tidak kenal kamu, Jiang Chen, ayo pergi. Jangan pergi, cantik. Lepaskan. Kamu tadi melempar uang ke mejaku, dan masih ingin menyentuhnya. Kurang uang, tuan muda akan memberimu. Cepat pergi. Uang? Simpan untuk membeli peti mati sendiri. Bunuh dia. Bocah, kamu berani memukul Tuan Li juga? Hari ini kamu pasti mati, biarkan kamu lihat kekuatan dunia pertarungan bawah tanah, setengah master, tangan penghancur tulang. Jiang Chen, hati-hati. Dia berlatih seni tubuh keras. Ini tidak mungkin. Bahkan si besar pun sudah tumbang. Tanganku hancur. Ini yang kau sombongkan? Setengah master, hanya itu saja. Tadi bukannya kamu suruh aku ambil uang dan pergi? Uang di lantai, ambil satu persatu untukku. Kakak, aku salah. Aku tak tahu kau hebat. Aku suruh ambil. Aku nggak akan berani lagi. Minta maaf sama pacarku. Nenek, aku yang salah bicara kau besar, jangan marah, ampuni aku. Ayo kita pergi. Aku nggak mau lihat dia. Kalau lain kali aku lihat kau menindas orang, aku hancurkan tulangmu. Paham? Mulai sekarang, pabrik ini adalah awal baru kita. Iya. Dengan pabrik ini pabrik farmasi modern produksi Yuronggao bisa berlipat ganda. Kak Guilan, mulai sekarang pabrik ini aku serahin kamu kelola. Xiao Chen, masa sih? Tidak bisa, aku cuma wanita desa, mana bisa mengelola. Kak Guilan, kau jujur kau serius bekerja, aku paling percaya padamu. Aku sudah suruh orang siapkan kontrak. Aku angkat kamu sebagai direktur pabrik Bencao. Xiao Chen, kebaikanmu padaku, seumur hidupku, tak akan terbalas meski jadi kuda. Oke. Aku gantikan Xiao Chen urus pabrik ini baik. Tak akan ada yang berani ganggu. Bu Chen, ini adalah itikat baik grup medis angin. Asalkan kau bawa formula Yuronggao, lalu pindah. Kami jamin kau kaya raya. Maaf, aku tidak bisa terima. Bu Chen, apa yang Jiang Chen beri kami grup angin beri 10 kali lipat. Ini bukan soal uang Xiao Chen saat aku paling sulit membantu aku. Aku tak akan pernah khianati dia. Bu Chen, kau pilih jalan yang buruk. Di sini belum ada yang berani menolak grup angin kami. Itu urusan kalian. Halo, aku Jiang Chen. Ada masalah. Mereka masuk pabrik sekawanan orang bertopeng, melukai kami beberapa orang. Dan culik Bu Chen. Apa? Ke arah mana mereka lari? Mereka naik mobil van tanpa plat nomor menuju gudang tua di pinggiran kota. Aku tahu. Segera panggil 120 rawat saudara yang terluka. Sisanya serahkan aku. Berhenti. Ini area pribadi. Cepat pergi. Serahkan Chen Guilan. Aku beri kalian mayat utuh. Ternyata kau Jiang Chen. Saudara, majikan bilang patahkan satu kakinya, hadiah 200 juta. Tidak tahu diri.
Mana mungkin. Ini bisa langsung menjatuhkan seekor sapi dengan listrik tegangan tinggi. Lemah banget. Saudara-saudara, kita keroyok dia. Xiao Chen cepat pergi. Mereka banyak dan bersenjata. Sudah aman. Sampah di luar udah aku beresin semua. Pengecut grup bayangan cepat keluar. Jadi kamu Jiang Chen, bisa kalahkan sampah di luar. Berarti kamu lumayan. Xiao Chen. Dia bukan manusia. Aku dari grup bayangan, kepala keamanan utama. Hari ini, aku akan patahkan semua tulangmu, satu persatu. Kak Guilan, mundur sedikit. Tutup mata. Besi tua semua. Berani sombong di depanku? Kamu pikir cangkang kura-kura ini bisa selamatkan nyawamu? Sembunyi kayak tikus. Apa hebatnya? Berani adu jotos? Monster. Dia monster. Jangan gerak, angkat tangan. Kak Guilan. Udah selesai. Tuan Jiang, berkat petunjuk dari Anda, kami sudah sita grup medis bayangan semua markas ilegal di dalam negeri. Aset ilegal mereka gimana cara ngurusinya? Atas putusan pengadilan, sebagai pihak yang dirugikan, Anda bisa ambil alih aset ini terlebih dulu sebagai ganti rugi, termasuk pabrik farmasi modern, dan 3 lahan budidaya herbal. Oke. Kebetulan pabrik bencau saya perlu diperluas. Jiang Chen, nggak percaya pabrik sebesar ini, sekarang jadi milikmu. Dokter Jiang, selamat, bisnis lancar. Kedepannya, rumah sakit pertama kami, pasokan herbal, sepenuhnya di tanganmu. Direktur Liang, jangan sungkan nanti kita kerja sama saling untung. Xiao Chen, setelah pabrik mulai produksi harian krim Yurong naik 3 kali lipat. Pesanan dari seluruh negeri semua berdatangan. Ini baru awal. Wan Qing, untuk mengembangkan obat baru yang lebih baik, aku butuh bahan obat yang lebih berkualitas. Ku dengar di kota ada acara spesial tingkat tertinggi, lelang bahan obat pribadi. Benar, besok. Katanya akan ada sebatang ginseng naga darah berusia 100 tahun sebagai bintang utama. Baik. Besok kita pergi ke kota. Para tamu terhormat, selanjutnya adalah barang paling istimewa lelang kali ini, ginseng naga darah berusia 100 tahun. Ginseng naga darah ini tidak hanya bisa menyembuhkan segala penyakit, juga mengandung komponen bioaktif yang langka, bisa membantu orang melampaui batas fisik. Harga awal, miliar. 120 juta. 150 juta. Barang ini, aku harus dapat. 200 juta. 230 juta. 300 juta. Ginseng naga darah ini keluarga Zeng menginginkannya. Tawar 500 juta, adalah yang pertama di kota, keluarga seni bela diri, putra sulung keluarga Zeng, Zeng Xiaotian. Gak berani, gak berani. Masih ada yang berani menawar? Siapa yang berani rebut denganku? Biar ku buat dia di kota ini gak bisa bertahan. 500 juta pertama. 1 miliar. Hei, bocah, kamu berani rebut barangku, milik keluarga Zeng? Lelang, yang berani bayar lebih tinggi dapat. Kalau gak punya uang, jangan bikin malu. Kampungan banget, berani lawan aku? Setelah keluar dari pintu ini,
Aku akan buat kamu kehilangan nyawa dan harta. Aku tunggu. 1 miliar ketiga kali. Deal? Jiang Chen, ada mobil di belakang. Itu anjing keluarga Zeng. Pegangan erat. Lari sana. Kenapa gak lari lagi? Lumpuhkan tangan dan kakinya, ambil ginseng naga darahnya. Jiang Chen, kita. Apa kita akan mati di sini? Jangan takut, ada aku di sini. Hei, bocah, ingat. Orang yang membunuhmu adalah 4 hantu keluarga Zeng. Ini tidak mungkin. Dia menahan serangan penuh kekuatan kami berempat. Sudah selesai? Sekarang giliranku. Serang bersama. Jiang Ye, Jiang Zusong, aku salah. Aku nggak tahu kau sehebat itu, kumohon, ampuni aku. Baru sekarang minta ampun? Tadi katanya mau memotong tangan dan kakiku? Pergi. Bawa semua mobil rongsokan ini pergi. Mengganggu pemandangan. Akhirnya sampai rumah. Keluarga Zeng kayaknya nggak berani datang lagi, kan? Abaikan dulu. Dengan ginseng naga darah 100 tahun ini, aku akhirnya bisa meramu obat baru untuk menembus kebuntuan Tai Bupati. Benarkah? Bagus banget. Asalkan aku bisa menembus. Bahkan jika dari ibu kota, Master Top sekalipun, aku juga bisa melawan. Kalah atau menang, saat ini. Terobos. Akhirnya tembus. Sekarang aku. Bahkan jika bertemu dengan master legendaris level Zhongxi, aku juga pasti bisa bertarung. Pasokan medis gelombang ketiga, kapan tiba? Stok obat demam di kabupaten sudah menipis. Segera minta bantuan darurat ke kota. Obat demam ranjang 1,4 sudah sampai. Dokter, aku batuk sampai sesak napas. Pasien berat segera pindahkan ke Rumah Sakit Rakyat Kingsan Bangsal Isolasi. Pasien ringan ditempatkan di gedung olahraga. Kontrol ketat pergerakan orang, cegah infeksi silang. Cepat, ada orang. Suju pingsan. Tandu, cepat ambil tandu. Masa inkubasi virus ini pendek, daya rusaknya juga kuat. Sumber energinya cepat habis. Dengan kecepatan ini, mungkin tidak bisa bertahan malam ini. Kami sudah menggunakan obat paling canggih, bahkan menggunakan dosis maksimal hormon, tapi masih tidak berguna. Wan King, jangan sampai kau kenapa-napa. Bahkan jika harus merebut dari tangan Yan Wang, aku akan merebutmu kembali. Tunggu aku. Kepala perawat, kumohon, tolong suamiku. Demamnya sampai matanya memutih. Jika terus begini, dia akan mati. Semua tenang. Sekarang di seluruh kabupaten semuanya begini. Ranjang sudah penuh. Obat demamnya mana? Infus dong, rumah sakit kalian ini apa-apaan? Obat demam sudah habis semua. Cairan infus juga habis. Semua, bertahan sebentar lagi. Wan Qing, tunggu aku. Organ-organ pasien semakin parah kegagalannya. Virus tak dikenal ini daya rusaknya sangat kuat. Sekarang hanya bisa pasrah, atau siap-siap saja.
Kamu siapa? Ini ruang isolasi intensif. Orang tak berkepentingan dilarang masuk. Enyahlah. Aku mau menyelamatkan orang. Kamu bahkan tidak pakai baju pelindung. Belum sempat menyelamatkan, kamu sendiri sudah mati dulu. Apa itu di tanganmu? Barang kotor? Obat untuk menyelamatkan. Menyelamatkan. Hanya dengan semangkuk benda hitam ini. Sungguh konyol sekali. Pengobatan sembarangan hanya mempercepat kematian pasien. Satpam, cepat usir orang gila ini keluar. Nak, cepat keluar. Jangan ganggu dokter ahli. Kamu berani main tangan di rumah sakit. Wan King. Aku datang terlambat. Jangan takut. Aku akan menarikmu kembali dari ambang kematian. Akupunktur? Kamu mau obati virus dengan akupunktur? Apa kamu gila? Tutup mulutmu. Jarum pengusir racun kuno. Bangkit. Ya ampun, lihat. Detak jantung dan tekanan darah pasien kembali normal. Jiang Chen. Apa aku sudah mati? Ada aku di sini. Raja neraka pun tak bisa membawamu pergi. Minum dulu obat ini. Dokter Dewa, di luar masih ada ratusan pasien menunggu. Saya mohon, kasihanilah mereka. Selamatkan mereka. Jiang Chen, sudah temukan sumber virusnya. Ini bukan virus mutasi alami. Virus ini telah melalui rekayasa genetika buatan yang sangat presisi. Buatan sintetis? Siapa yang melakukannya? Aku menyelidiki dari jejak, memeriksa CCTV sumber air. Itu adalah sisa dari kelompok medis bayangan. Mereka menyebarkan virus untuk eksperimen imun manusia ilegal. Sekalian membuat kekacauan untuk menutupi kejahatan mereka sebelumnya. Dasar binatang, sungguh gila dan kejam. Aku sudah serahkan bukti ke polisi. Tapi, mereka pasti tidak akan tinggal diam. Wan Qing, beberapa hari ini kamu dan Kak Guilan serta yang lain sembunyikan dulu. Aku khawatir mereka akan nekat. Target sudah di dalam rumah. Siap bobol pintu. Ingat, perintah majikan. Tembak mati di tempat. Kalian terlalu lambat. Aku lama nunggu kalian. Tembak. Nggak ada. Hilang. Di mana? Di belakang. Bilang. Markas kalian di mana? Kau tak akan dapat satu kata pun dari mulutku. Berani kau sentuh kami, seluruh grup bayangan. Tak akan lepaskan kau. Keras mulut, ya? Aku lihat kau bisa bertahan sampai kapan. Tulangku, organ dalamku. Bunuh aku, cepat. Ini teknik pijat titik kuno, level tertinggi. Rasa sakit seperti digerogoti semut, akan berlangsung 3 hari 3 malam, sampai kau mati kesakitan, mau bicara atau tidak. Aku bilang semua. Kumohon, bunuh aku cepat. Kalian bersusah payah. Untuk apa sebenarnya? Grup kami, kali ini dikerahkan semua. Adalah untuk mencari legenda yang tersisa di Huaxia, Gudang Shenong. Gudang Shenong. Benar, ini perintah dari atas, yang diturunkan. Karena kami memiliki tepatnya kunci buka gudang, setengah kode kuncinya. Ternyata begitu. Pantas kalian eksperimen ilegal di mana-mana. Ternyata demi Gudang Shenong. Hei. Aku tangkap beberapa pembunuh grup medis bayangan. Ya, di desa Qingxi. Kalian kesini sebentar. Ini semua kau lakukan sendirian? Mereka itu tentara bayaran terlatih profesional. Mereka tengah malam bawa senjata ke rumahku. Aku terpaksa bela diri. Orangnya serahkan pada kalian. Rekaman pengakuan. Ada di ponsel mereka. Tuan Jiang, terima kasih atas kontribusimu dalam membasmi sindikat kejahatan ini.
kami perlu kau kembali. Buat catatan. Nanti saja. Sekarang aku ada urusan lebih penting yang harus kutangani. Berhenti. Ini area pribadi. Satu langkah lagi, kau akan ditembak mati. Suruh pimpinan kalian keluar temui aku. Siapa yang menghalangiku? Mari. Dasar nekat tembak mereka. Disambar listrik 100.000 volt. Bahkan, dewa pun jadi babi panggang. Monster, dia monster. Ayo serang bersama. Hancurkan kepalanya dengan pentungan. Hancur. Bicara. Kelompok medis bayangan kalian markasnya di mana? Aku tidak tahu. Bahkan kau bunuh aku. Kau tetap tak akan tahu lokasi markas. Kau pikir aku tak berani membunuhmu? Atau kau pikir aku tak bisa membuatmu bicara? Aku bilang, di pesisir tenggara platform, pengeboran 100.000 ton di laut dalam. Kau tahu diri. Kapten, aku membongkar lab bawah tanah mereka, peralatan dan data masih ada, kalian kirim orang untuk menyitanya. Aku juga menemukan lokasi markas mereka. Platform pengeboran laut, dalam kali ini aku akan mencabut kalian sampai akar naga penyeberang sungai, ibu kota. Hari ini aku akan membuatmu jadi 3 naga. Jiang Chen tidak baik. Ada sekelompok orang mengaku dari keluarga Song ibu kota datang ke pabrik obat Bencao kita. Mereka klaim pabrik ini bangunan ilegal, minta segera dibongkar dan minta resep salep Yurong. Kakak Guilan bertengkar dengan mereka dan dia terluka. Keluarga Song ibu kota Wanqing, kamu cari tempat aman, sembunyi, jaga dirimu baik-baik, aku segera sampai. Berani menyentuh pabrik obatku melukai orangku, bahkan Raja Langit aku akan buat dia bayar.